Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk molekul dari suatu senyawa. Jadi, tujuan kita mempelajari ini adalah untuk menentukan pasangan elektron ikatan atau PI dan pasangan elektron bebas atau PEB berdasarkan struktur Lewis dari suatu senyawa. Kemudian kita juga akan menentukan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan teori domain elektron. Pertama-tama kita harus paham dulu apa itu bentuk molekul. Bentuk molekul itu merupakan susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam molekul. Di dalam suatu molekul biasanya terdapat satu atom yang menjadi pusat dan dikelilingi oleh atom-atom lain yang berikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2, ataupun rangkap 3. Nah, struktur Lewis dari suatu molekul menggambarkan posisi domain elektron yang mengelilingi atom pusat, baik domain elektron ikatan ataupun domain elektron bebas. Oleh karena elektron itu memiliki muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Ya, pasangan elektron tersebut akan cenderung meminimumkan gaya tolak tersebut dengan cara membentuk suatu susunan tertentu. Apa itu teori domain elektron? Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Teori ini juga sering disebut sebagai teori VSEPR. Pada teori domain elektron, jumlah domain elektron itu ditentukan dari setiap elektron ikatan dan setiap pasangan elektron bebas. Nah, setiap elektron ikatan dan setiap pasangan elektron bebas ini merupakan satu domain. Jadi, kemudian domain elektronnya dibedakan menjadi ada domain elektron ikatan dan domain elektron bebas yang memiliki pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Jumlah domain ini dapat menggambarkan bentuk geometri suatu senyawa. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Ini adalah contoh bagaimana kita menentukan bentuk molekul dari H2O menggunakan domain elektron. Pertama-tama kita lihat dari struktur Lewisnya. Di situ terdapat elektron ikatan. Nah, jadi elektron ikatan itu baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 dihitung sebagai satu domain. Nah, untuk pasangan elektron bebas atau pusat juga dihitung sebagai satu domain. Pada H2O ini memiliki dua pasangan elektron ikatan tunggal. Jadi dua domain. Dan atom O sendiri atau atom oksigen ini memiliki dua pasang elektron bebas sehingga domain elektron bebasnya adalah 2. Total jumlah domainnya yaitu 2 ditambah 2 jadi 4 domain. Nah, teori domain ini juga dapat digunakan untuk meramalkan geometri molekul senyawa dengan menggunakan rumus AXN EM, di mana A-nya itu adalah atom pusat, X merupakan atom yang terikat ke pusat, N-nya itu adalah jumlah domain elektron ikatan, E-nya itu adalah pasangan elektron bebasnya, M-nya itu jumlah dari domain elektron bebas. Nah, kalau kita sudah menentukan rumus ini, seperti tadi H2O, berarti rumusnya A, X-nya tadi ada 2, berarti X 2, E-nya ada 2, berarti AX2, E2 untuk H2O. Kalau kita sudah menentukan hasil dari rumus ini, kemudian kita lihat tabel dari bentuk molekul. Nah, di sini tadi termasuk domain 4 dengan DEI-nya 2, DEB-nya 2, berarti bentuk dari molekul H2O adalah planar bentuk V atau non-linear. Ya, jadi bentuknya V. Ya, kenapa V atau tidak linear? Karena tadi ada pasangan elektron bebas yang menyebabkan adanya gaya tolak-menolak sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Ya,
ini bentuknya. Nah, berarti yang H2O itu seperti bentuk nomor 5. Nah, apa sih pengaruh geometri molekul terhadap kepolaran molekul? Tentu saja dari bentuk geometri molekulnya kita dapat memperkirakan kepolaran molekul atau adanya pengkutuban dari molekul tersebut, apakah molekul itu bersifat polar atau non-polar. Ya, karena ini menentukan resultan momen dipol pada ikatan-ikatan kovalennya. Jika momen dipolnya itu 0, maka molekul tersebut bersifat non-polar dan bentuknya itu simetris. Sementara apabila momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, maka molekul bersifat polar sehingga bentuknya tidak simetris. Nah, ini contohnya, misalnya kita ingin meramalkan kepolaran molekul BCl3 ya, karena BCl3 memiliki 3 ikatan kovalen antara B dan Cl yang bersifat polar karena atom Cl lebih elektronegatif daripada atom B, sehingga bentuk molekul BCl3 yang segitiga sama sisi simetris menyebabkan dipol-dipol ketiga ikatan saling mendiametralkan. Ya, sehingga total momen dipolnya itu adalah 0 atau resultannya itu 0. Jadi molekul BCl3 bersifat non-polar dan bentuknya simetris. Nah, ini contoh kepolaran molekul dari NH3. Ya, di sini juga kebetulan sama, memiliki 3 ikatan. Ya, di sini polar karena keelektronegatifan N lebih besar daripada H, sehingga momen dipolnya itu tidak 0. Maka senyawa NH3 dia bersifat polar dan bentuknya itu tidak simetris, yaitu piramida trigonal. Oke, mungkin itu untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.